Setelah menyelamatkan putri sang guru Cecilia, Jacob dan keduanya hidup bahagia di rumah mereka. Jacob dan Cecilia menganggap satu sama lain seperti saudara. Jacob pun menjadi penerus Raja Pencuri. Namun dia hanya mencuri dari orang kaya yang tidak bermoral. Apa yang dilakukannya sungguh seperti magic. Sekuat apapun mereka menghadapi Raja Pencuri, tapi sang pencuri selalu tampil sempurna dan menghilang tanpa jejak. Dia mengambil semua uang yang didapatkan untuk dibagikan kepada orang miskin kemanapun dia pergi. Reputasi Raja Pencuri sungguh terkenal. Tidak ada yang tidak mengenalnya. Dan warga bahkan membantu Raja Pencuri melarikan diri dari para prajurit. Di bawah pemerintahan raja yang kejam, keadilan masih berpihak pada kita, meskipun melanggar hukum. Raja Pencuri! Raja Pencuri! Kabar itu akhirnya sampai ke telinga sang raja. Raja Pencuri lagi. Sungguh memuakkan. Tak bisakah kalian menangkapnya? Dasar tidak berguna. Ayah, siapakah sebenarnya Raja Pencuri itu? Izinkan aku membantu ayah untuk menangkapnya. Gadis cantik itu adalah Putri Betty. Dia tertarik pada seni bela diri. Karena dia berada di istana sepanjang waktu, sang ayah dan para pelayan membohonginya. Dia selalu berpikir bahwa negerinya sangat damai, dan ayahnya seorang raja yang bijaksana. Raja Pencuri adalah orang yang sangat jahat. Atas nama membantu orang miskin, dia mencuri di mana-mana dan menumpuk kekayaan secara ilegal, serta mengganggu seluruh kerajaan. Raja Pencuri itu sungguh penuh kebencian. Ayah, aku punya rencana. Izinkan aku melakukannya. Aku yakin kita akan segera menangkapnya. Mengapa nasibku sangat sial? Apakah aku harus hidup miskin sepanjang hidupku? Raja Pencuri, orang sering membicarakanmu. Datanglah, tolonglah aku. Raja Pencuri mengetahuinya dan muncul di depan Betty. Aku Raja Pencuri. Ini uang untukmu. Aku yakin ini cukup untuk menyambung hidup. Jangan menyerah. Raja Pencuri, bolehkah aku ikut denganmu? Ajari aku menjadi pencuri sepertimu. Aku juga ingin menolong orang miskin. Tidak bisa. Pekerjaan ini sangat berbahaya. Seorang gadis sepertimu tidak bisa membayangkannya. Kalau uang ini habis, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan uang? Tolong ajari aku. Aku juga ingin membantu orang-orang yang bernasib sama denganku. Baiklah, jangan menangis lagi. Aku akan mengajakmu ikut bersamaku. Tapi kau harus mendengarkanku. Benarkah? Iya, aku berjanji. Aku Betty, senang bertemu denganmu. Langkah awal rencanaku untuk kenal dan berteman dengan Raja Pencuri berhasil. Perkenalkan, aku Jacob, Raja Pencuri. Ini guruku, Raja Pencuri sebelumnya dan putrinya Cecilia. Ini Betty, gadis yang malang, dia akan tinggal bersama kita. Dia gadis yang pernah dipenjara oleh ayahku di istana. Mengapa dia ada di sini? Apakah dia melarikan diri dari penjara? Aku Cecilia, selamat datang di rumah kami. Mari ikuti aku. Cecilia membawa Betty ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Betty pun lalu menjelma berubah kembali menjadi seorang gadis cantik. Jacob membantu Betty menyesuaikan diri dengan kehidupan di tempat ini. Tidak seperti apa yang dipikirkan selama ini. Betty mendapati Jacob sangat sopan dan baik, membuatnya tertarik. Mengapa seperti ini? Dia adalah Raja Pencuri. Tapi dia tidak terlihat seperti orang jahat, seperti yang ayahku katakan. Seperti apa kepribadian Jacob yang sebenarnya? Betty tidak melupakan rencananya untuk membantu sang ayah. Dia diam-diam menguntit Jacob, namun dia terkejut melihat semua orang bekerja keras untuk mencari nafkah. Dia tidak melihat kekayaan yang mencurigakan. Mereka semua membagikan hartanya secara merata kepada orang miskin tanpa mengambil untuk diri mereka sedikit pun. Lambat laun, baik Jacob ataupun Betty memiliki perasaan yang sama satu sama lain. Dia ingin Jacob mengajaknya ikut dalam misi berikutnya. Tidak, Betty. Ini sangat berbahaya. Ini bukan lelucon. Tapi Jacob, aku mengkhawatirkanmu. Izinkan aku pergi bersamamu. Percayalah, aku tidak akan menjadi beban bagimu. Baiklah, aku akan mengajari bela diri dasar. Jika kau lulus ujianku, aku akan mengajakmu pada misi kita. Jacob dan Betty lalu berlatih bela diri bersama. Di bawah bimbingan Jacob, Betty mengalami kemajuan pesat yang sungguh mengejutkannya.
Dia pun dengan mudah lulus ujian Yakob. Betty, aku tidak menyangka. Baiklah, kau boleh ikut dalam perjalananku berikutnya. Bagus. Yakob, belakangan ini aku melihat beberapa orang yang sangat kaya. Mari kita mulai dengan mereka. Betty, Raja Pencuri tidak bertindak sembarangan. Aku hanya membidik orang yang rakus, kaya dari hasil yang tidak benar. Sedangkan mereka yang kaya dari hasil kerja keras, kita tidak akan menyentuh mereka. Kau paham? Kau harus siap. Malam ini kita akan menyelinap ke rumah Perdana Menteri paling rakus di negeri ini. Aku akan menunjukkan bukti bahwa dia menggelapkan uang pajak rakyat. Betty masuk ke kamarnya dan berpikir, merasa sangat bingung. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku memberitahu ayah agar dia membuat jebakan untuk menangkap Raja Pencuri? Tapi Yakob dan mereka sangat baik padaku. Dan